yang paling tak inget satu momen itu ketika olahraga mereka harus jalan ke lapangan yang jauh, dan itu kita jalan waktu itu. Terus saya dan teman-teman saya satu tim itu jalan, terus dan anak-anak itu bilangnya kayak dekat lagi kok bu gitu kan. Kita udah beda kayak oh dekat tuh maksudnya 200 meter masih dekat kan ya? Iya. Dekat seksi mereka. Dekat. Ternyata itu nggak nyampe. Kita sampai sudah capek kayak ini masih jauh lagi kah? Iya masih jauh, masih deket bu. Deket depan sini bu katanya. Gak nyampe. Habis kali udah nyampe katanya gitu. Kalinya kembali lagi di MIS Media Inspirasi Siswa Spenfora bersama saya Ulfa Salva Khoirunisa dari kelas 8G. Seperti yang kalian lihat di thumbnail dan di judul, episode kali ini merupakan episode lanjutan dari episode kemarin mengenai guru PPG Bahasa Inggris di SMP Negeri 4 Surabaya. Daripada berlama-lama lagi, yuk kita kenalan sama mereka. Halo Kak. Hai. Mungkin boleh perkenalan diri satu-satu. Monggo. Aku dulu? Iya. Ya, nama saya Faikon Sabila Huwaida, biasa dipanggil Selsa. Saya dari jurusan Bahasa Inggris PPG Universitas Muhammadiyah Surabaya. Ya. Ya, dan saya Rinato Safitri, biasa dipanggil Arin, dari sama mahasiswa PPG Universitas Muhammadiyah Surabaya juga. Mungkin boleh diceritain PPG itu apa sih? Wah. Dan secara ringkas mungkin, soalnya kan dari episode kemarin kan sudah ada PPG, mungkin biasa jadi tambahan. Kalau menurut saya PPG itu salah satu wadah yang bisa menjadikan kita jadi guru yang lebih profesional dan mengerti gimana sih cara menjadi guru yang baik. Karena di PPG itu kan memang kuliahnya hanya 2 semester, yang mana itu mungkin kurang lebih 1 tahun kurang dari 1 tahun, dan itu kita hanya mempelajari gimana sih cara menjadi guru. Jadi benar-benar gemblengan dimana kita itu harus mempelajari ya untuk menjadi ilmu menjadi guru, mengajar, ya. Mengajar, betul. Kalau Bu Salsa? Ya hampir sama seperti Bu Arin ya. Kan PPG itu kan kepanjangannya kan pendidikan profesi guru. Jadi tujuannya untuk mencetak guru yang profesional gitu. Berarti PPG ini udah ada di ujung pendidikan ya, atau masih di pertengahan? Gimana ya? Kalau mau lanjut S2 sih bisa. Oh iya. Ya, jadi bisa. ini dari awalan S1 masih Iya, jadi harus S1 dulu. Jadi harus S1, nanti kan ada linearitasnya. Misalkan S1-nya pendidikan bahasa Inggris. Nah, pendidikan bahasa Inggris itu bisa masuk ke PPG jurusan apa? Kebetulan kalau pendidikan bahasa Inggris bisa masuk 2 jurusan PPG, bisa ke PGSD, pendidikan sekolah dasar, atau PPG yang bahasa Inggris. Kebetulan kami milihnya yang jurusan bahasa Inggris lagi. Tuh. Suka sama bahasa Inggris banget. Insyaallah ya. PPG ini kan ada sih beberapa guru-guru SMP Negeri 4 ini yang kayak syuting PPG. Itu apa bedanya dengan PPG yang kalian lakukan, yang Ibu lakukan? Sama. Kita nanti bakalan ada kayak syuting video pembelajaran full itu ketika UKIN, namanya uji kinerja. Ya, tapi kalau mungkin dari Bapak Ibu guru di sekolah ini namanya PPG Daljab, dalam jabatan. Iya, dalam jabatan. Jadi beliau kan sudah ASN ya hitungannya. Jadi sudah jadi pekerja lah. Kalau kita kan prajabatan. Jadi kalau prajabatan ya kita belum ditempatkan di suatu sekolah untuk mengajar. Kalau Bapak Ibu guru di sini kan sudah tempatnya di sini, tapi ada pendidikan lagi karena sebelumnya belum ya. Jadi sebelumnya belum menjalani pendidikan profesi guru, jadi dimasukkan dalam PPG dalam jabatan. Kalau beliau sudah bekerja gitu. Kalau kita kan belum, masih mahasiswa atau mungkin bisa dibilang mahasiswa? Gimana ya, Mbak? Kalau sekarang ini kita mahasiswa lagi. Masih jadi mahasiswa lagi. Mahasiswa tua sih boleh ya? Iya, udah tua. Berarti Bu Salsa sama Bu Arin ini udah lulus S1 ya bisa dibilang? Sudah. Alhamdulillah sudah. Gak bodong kan?
Enggak bodong, beneran skripsi Beneran skripsi dan kuliah. dan kuliah. Terus ini langkah selanjutnya untuk menjadi guru. Iya. betul. Oke, melakukan PBG. Kalian ngelakuin ini itu dipilih, bukan penempatan posisinya itu dipilih dari dinas atau kalian milih sendiri gitu? Kami sebenarnya waktu tes kemarin kan tesnya ada 3 tahap ya. Iya. 3 tahap, iya, Iya, tahap. Satunya yang pertama administrasi, yang kedua tes tulis. Substantif. Ya substantif itu kayak materi-materinya Iya, kayak gitu. ujian gitu loh. Kayak ujian. Yang ketiga wawancara. Wawancara. Nah, dalam melalui tes tersebut, ketika di tahap ketiga wawancara, kita harus menentukan tempat kita kuliah. Tapi kita nggak bisa memilih universitasnya. Jadi kayak daerahnya aja yang disediakan oleh pemerintah. Kayak misal waktu kemarin tuh ada di listnya kayak Surabaya, Malang, terus Jakarta, Bandung, kayak gitu kan. Nah, kita milih tempatnya itu sesuai dengan kita yang kita mau aja gitu. Kalau boleh tahu mana? Kalau saya di Malang sebenarnya. Kalau Bu Arin? Saya alhamdulillah di Surabaya milihnya dan dibuang di sini juga. Tapi nasib yang kurang baik menimpa teman saya. Bu Salsa. Iya, Tapi milihnya di setidaknya Malang. deket lah Malang sama Surabaya. Iya. Agak tetanggaan. Tapi cuacanya beda. Sama Vibes-nya kok, Bu. beda. Kalau lagi musim hujan, Kalau sama hujan di kan? sini banjir bedanya itu. Kalau panas banget nih. Iya. Berarti ditempatkan di SMA Negeri 4 ini dari sananya, dari sistem langsung gitu. Oh, kalau di SMA Negeri Iya. 4 ini enggak ada. Jadi ceritanya kan kita kan ada 2 kali PPL Iya. dalam semester yang berbeda, Iya, semester 1 dan semester semester 2. Dan di semester 1 ini kemarin kita diberi kemerdekaan untuk memilih tempat sama dosennya karena kemudian teman satu kelas kayak berdiskusi kayak daripada kita memilih dan nanti jatuhnya nggak adil ya Nggak karena adil. milih aja kan Milih. ya sesuai dengan kemauan kita kan nanti susah baginya kan. Akhirnya kita bikin itu random kayak ada list sekolahnya, ada 6 sekolah ya. Ada 6 sekolah yang 6 sudah sekolah. disebutkan kampus. Ya, 6 sekolah yang disediakan kampus. Terus teman-teman kayak pakai randomizer kayak dapatnya di mana gitu. Dan kalau misalnya tidak berkenan boleh tukar Boleh sebenarnya. tukar antar teman. Tapi kita kemarin nggak tukar-tukar, langsung aja sih. Kayak, Oh ya berarti udah. Bu Salsa sama Bu Arin ini satu Nasibnya. teman, kayak Kita di teman. kuliahnya gitu langsung kenal atau baru pertama kali kenalan di sini? Sebelum PPG sih Sebelum belum PPG kenal. belum kenal. belum kenal. Kebetulan PPG-nya mulainya September September, ya. Orientasi mungkin tanggal 9 ya? Ya, Tanggal benar. berapa sih? Nah, itu baru kenal sekelas ya. Tapi kita mulai Jarang ngobrol nggak jarang sih? ngobrol, Kayak karena masih Introvert. ya gimana ya? bukan, Masih tapi kan menutup diri. dalam ada satu kelas, kesempatan. Oh, dalam ada satu kelas tuh kan ada 33 orang. Ya. Iya kan? 32, sorry. 32. Nah, saya dulu duduknya di sebelah kanan, Mbak Arin di sebelah kiri. Pojok ketemu pojok. Jadi Iya. kita jarang ngobrol, jarang tahu. Terus habis itu kita kayaknya deketnya gara-gara satu PPL ya. Karena tiap hari Sama ketemu. PPL, karena tiap hari ketemu, Ya betul. mungkin ada kecocokan ya. Selera humornya agak sama. Umurnya agak sama. Iya. Tuh. PPG ini kan di Universitas UM Surabaya. Berarti sebelum di Universitas UM Surabaya ini kan belum kenal. Belum. Iya, Berarti betul. kalian bisa ya? Bisa kayak baru pertama kali ketemu itu di UM Surabaya. Ya, betul. Dulu itu di mana? Bu Salsa sama Kuliahnya. Bu Arin. Iya, Kuliahnya. 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 Kalau saya S1-nya itu pendidikan bahasa Inggris juga di Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya, di UIN Surabaya. oke. Surabaya juga sih. Ya, kalau saya di UNESA, di Universitas UNESA, Negeri Surabaya. Surabaya. Ya, sama-sama prodi pendidikan bahasa Inggris juga. Bahasa Inggris lagi. Iya. Di sini juga kebanyakan guru PPG-nya dari UNESA. Kebanyakan Oh, UNESA iya. terus Iya. IPS. Makanya Iya. kalian Bu Salsa sama Bu Arin ini datang kayak kita langsung kaget. Ada yang Kalau bisa. bahasa Inggris kan biasanya kita dapat IPS lagi. Biasanya Oh, iya? itu Iya, berapa biasanya kali? kita sering dapat IPS. Tahun soalnya. kemarin juga. Iya. Oh, Tahun kemarin juga Karena IPS. kalau nggak salah di UNESA emang IPS tuh kayaknya ada terus kalau PPG-nya. Kalau bahasa Inggris ini kebetulan dibukanya baru 2 tahun kali ini. Tahun ini. Yang Oh, pertama 2 tahun yang lalu Berdebat. sama ini. 2022 di angkatan Iya, betul. PPG Praja pertama itu dibuka bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Kan 2022 kita belum lulus ya. Belum lulus. Kita belum lulus. Nah, 2024 ini baru dibuka Ya, lagi. jadi 2023 Jadi bahasa Inggris kemarin agak nggak ada bahasa jarang. Inggris. Agak jarang. Dan di Unesa nggak ada ya bahasa Inggrisnya ya?
PPG Waktu Praja. PPG Praja pertama ada. Pertama ada, sekarang Yang ini enggak 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 buka kayaknya. enggak buka bahasa Inggris. Akhir-akhir ini di SMP 4 itu guru-guru PPG-nya banyak variasinya, kayak banyak ada IPS, ada bahasa Jawa, ada bahasa Inggris. Dulu soalnya kita selalu dapat IPS. Tahun-tahun kemarin IPS biasa. Iya, IPS terus. Wah. Kayak kita langganan IPS deh. Mungkin guru pamongnya mungkin. Ya, Yang guru enak. pamong itu gimana? Guru pamong itu adalah gimana ya? Kalau kita di Kayak pembina gitu? pembina, Ya, pendamping betul. kita selama PPL, misalkan kalau di sekolah ada masalah apa atau mau tanya apa, kita tanyanya ke guru pamong. Ya pembimbing kita lah. Fasilitator lah. Fasilitator. Iya. Bahasa Inggris ini kuliahnya impian atau gimana? Atau dulu waktu SMA ada pikiran buat kuliah lain tapi malah masuk bahasa Inggris? Kayaknya lebih lain deh. Iya jauh. Boleh diceritain dulu aja nggak Gimana apa-apa. Bu ceritanya Bu? Iya, jadi waktu SD kan kelebihannya karena nilainya lebih bagus di bahasa Inggris. Insya Allah. jadi sampai SMP SMA masih ke bawah, bahasa Inggrisnya masih bagus. Cuma pelajaran lain juga ada yang nggak ketinggalan, kayak IPA, matematika itu saya suka sebenarnya. Waktu SMP masih dominan IPA-nya kayaknya. Terus habis itu SMA masuk Saintek, ngambil Orang kimia. pintar. Ngambilnya kimia. Terus ketika kelas 3 kayak udah maunya ke teknik kimia aja sih. Cuma orang tua nggak restu. Terhalang restu orang tua. Iya, betul, restu Sulit orang sekali. tua. Kalau Bu Arin? Kalau saya alhamdulillah istiqomah ya. Kayaknya dari SD itu saya suka bahasa Inggris. Ya suka aja sih. Kalau bisa sih masih belum bisa. Kayak suka aja. Terus waktu SMP pernah ke kampung Inggris. Jadi makin suka Oke. lagi. Terus SMA-nya, kalau SMA saya lebih banyak mendalami pramuka kayaknya. Jadi SMA-nya itu kegiatan ekstra bahasa Inggrisnya agak kegeser, tapi masih tetap suka bahasa Inggris. Kayak menurut saya kalau orang bisa ngomong bahasa Inggris atau paham bahasa Inggris tuh kayak Keren keren, gitu. gitu ya. Kayak Iya. keren, masih jarang juga Iya. kan. Waktu zamanku SMA itu kayak sosmed kan belum terlalu apa ya, booming sosmed. Dominan Iya. gitu Jadi, ya. jadi kayak belum banyak yang bisa lah kayaknya. Jadi kuliah apa ya? Ya udah bahasa Inggris aja, kan sukanya bahasa Inggris. Mungkin bisa sih, belum terlalu bisa, masih belajar terus. Tapi ya udah ambilnya bahasa Inggris dan ambilnya ke guru Pendidikan bahasa Inggris. Iya, pendidikan betul. bahasa Inggris. Pendidikan setahu aku nih, pendidikan bahasa Inggris itu ada yang sastra Inggris. Itu apa bedanya sama yang Bedanya kalian apa, Bu? tempuh? Kalau sastra itu lebih mempelajari kayak budayanya bahasa Inggris, kayak misal turunan kata, terus pronunciation, kayak sejarah-sejarah, poetry, kesastraan kayak gitu-gitu. Kalau ke film, buku kayak gitu-gitu. Kalau pendidikan ya jelas kita Jadi kan guru, jadi gitu. guru. Jadi materinya ya tentang pelajaran yang ada di di SMP SMA sih kayak gitu. Tapi kalau kuliah pendidikan itu sebenarnya kita nggak diajarin itu ya, nggak diajarin konten pelajarannya ya. Iya betul. Kita kayak diajarin Nggak lebih menyusun RPP, menyusun administrasi pembelajaran, terus Kayak, metode pembelajaran, gimana cara, misalkan bagaimana cara mengelompokkan siswa, terus Iya. menilai siswa, terus bikin soal, bikin apa. Tapi kalau untuk konten bahasa Inggris misalkan kita ngajar grammar, nah itu kita nggak diajarin di kuliah, kita cuma diajarin cara-caranya aja sih. Ada sih dikit ya. Tapi kalau di matkulku ada sih kayak grammar gitu, grammar, Iya. listening, writing. kayak Berarti gitu. nggak Listening, terlalu writing. fokus ke bahasa Inggrisnya ya? Di awal-awal kayaknya ya, di semester awal. Itu Kayak masih ada kemampuan dasar sih. Iya, masih ada speaking, written. Kayak 4 skill itu. Written, ya masih ada. Speaking, writing, itu juga Reading, masih ada. Reading. Speaking. Bu Aren sama Bu Salsa ini mempelajari bahasa Inggris, yang kan bahasa Inggris ada beberapa macam ya Kak, British, terus Wow. UK. Itu kalian belajarnya yang mana? Kalau yang lebih sering dipakai di sekolah kan pasti yang Iya. American. Iya, Iya. American. Iya, sama sih. Iya. Sebenarnya apa bedanya sih Bu? sama yang Accent-nya British? aja. Actionnya aja Tapi kayaknya. ada beberapa kata Kosakata yang berbeda. kosakata yang Iya. beda juga. Kayak biskuit sama satunya apa, cookies. Itu kan Oke, sama-sama iya, kan? iya, sama-sama. Tapi- Maknanya apa, sama. kue kering gitu ya. Ya. Heeh, kayak Tapi di penggunaannya. Indonesia kan ada dua-duanya, biskuit sama cookies. Atau beda ya?
Perasaan sama deh, biskuit sama cookies itu sama nggak sih? Beda nggak sih kak? Biskuit cookies itu yang bulat itu nggak sih? Cookies yang bulat Iya. yang ada coklat-coklat itu ya. Ya itu perspektif orang Indonesia. Iya. Kayaknya deh. Kosakatanya udah melekat ke penggunaan Suatu barang makanan, itu. heeh. Tapi kalau di UK sama Inggrisnya sendiri itu udah beda kan. Kayak penyebutannya cookies sama biskuit itu udah beda, tapi barangnya sama ya. Iya, barangnya sama, tapi kalau di sini beda lagi. Di sini SMP 4 ini pertama kali ngajar atau Pertama kali. Kenapa, Bu? Enggak apa-apa. Kaget. Emang suka komuk mukanya. Iya. pertama kali ngajar atau ada sebelumnya ada Sebelum-sebelumnya. Iya. Saya dulu. Gimana, Mbak? Kalau saya ngajar, pengalaman ngajarnya secara real itu belum ada sih setelah lulus kuliah itu, karena setelah lulus kuliah saya melenceng jadi konten kreator sebuah bakery. Bakery. Tim kreatif Roti juga gitu? lah Tim ya. kreatifnya bakery. Wow. Iya. Di mana? Di Jombang. Surabaya. Oh, di Jombang. Di Jombang. Dekat rumah. Di dekat rumah. Berarti itu bikin konten-konten gitu Iya betul. That's buat right. mempromosikan. Iya betul. Saya yang bikin skripnya, saya yang ngatur gimana take-nya, saya juga yang eksekusi editingnya, saya juga yang posting. Kayak di sini kayak kreatif kan, kreatif kalau sebelum bikin konten kita harus bikin kayak gimana ya? Briefnya. Iya, briefing, terus Iya. rundown mau bikin konten apa dulu, terus Betul, yang detik kerangka. mana dulu. Iya. Terus itu capek ya Tapi ternyata. kan itu ada timnya. Iya. Ya, ini saya sendiri. Saya sendiri. Tapi tim aja Sudah sampai terlambat. nggak kebayang sih kalau sendirian. Iya, itu saya sendiri. Insya Allah. Karena waktu itu karena ngerasa kayak nggak worth deh buat dipertahanin, kayak Karena kan pekerjaan Iya, ya. Pekerja iya. kan mencari sesuap uang. pekerja mencari uang. Sesuap uang. Kayaknya nggak worth. Iya, karena nggak worth, terus akhirnya saya resign, terus ikut PPG ini dan alhamdulillah keterima langsung. Itulah kehidupan ya, Dit. Belum ada setahun sih, kayak langsung diputar dunianya. Jadi guru lagi. Iya, kalau Kembali ke dulu jalannya. sebelum lulus kuliah, kalau pengalaman mengajar itu PPL-nya di SMP 34 Surabaya Negeri 34. Terus pernah juga ikut kampus mengajar di Jember selama 6 bulan, ngajarnya di daerah 3T gitu. Wow, keren banget. Itu Kalau benar-benar kita susah sinyal pegunungan di bawah Iya. Gunung Argopuro. mungkin boleh diceritain belajar Saya di dari 3T, salah satu 3T itu gimana? Beda banget kalau misalnya Vibes-nya vibes-nya ya sama di tengah kota gini ya, karena di sana kan jauh dari mana-mana. Iya, terbatas Indomaret semuanya. ada nggak? Nggak ada Indomaret. Nggak ada Indomaret ya? Adanya Nggak ada. toko Madura Belum. Ada nggak? Nggak ada. atau toko kelontong gitu. Toko kelontong biasa sih, cuma jauh jalannya, bener 1,5 kilo harus jalan dulu. Beneran kayak hutan gitu? Kalau hutan nggak, lebih ke perkebunan kopi. Wow, dingin dong. Lumayan. Wow. Cuma ya itu tadi, karena kita di sini sudah biasa ya kemana-mana pakai motor, Heeh. dan di sana susah motor. Oh, Jalan kaki. Dan yang paling tak inget satu momen itu ketika olahraga mereka harus jalan ke lapangan yang jauh, dan itu kita jalan waktu itu. Terus saya dan teman-teman saya satu tim itu jalan. Iya. Terus dan anak-anak itu bilangnya kayak dekat lagi kok bu gitu kan. Kita udah beda kayak oh dekat tuh maksudnya 200 meter masih dekat kan ya. Iya. Dekat. Seksi mereka. Dekat, ternyata itu nggak nyampe. Kita sampai sudah capek kayak ini masih jauh lagi kah? Iya masih jauh, masih deket bu, deket lagi, depan sini bu katanya. Nggak nyampe-nyampe. Habis kali udah nyampe katanya gitu. Kalinya Nyebrang kali. Ternyata jauh pol. sekolah sama lapangannya berarti terpisah gitu. Ah, Lapangan desa mungkin. Iya, lebih ke Oke, lapangan desa. desa. Kalau untuk anak-anaknya gitu gimana? Kalau anak-anaknya sendiri sekolah seragamnya itu nggak pakai seragam sih, kayak ya kayak Ada yang pakai. seadanya, Seadanya aja, soalnya Karena- 3T ya, Bu. Ya betul. Mungkin pakai baju Terus lah. iya betul. Yang penting niat sekolah, walaupun nggak mandi Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak mandi. Terus yang paling culture shock lagi jam masuknya sih. Kalau kita kan sudah pasti setengah Iya, 7. setengah 7. Kalau di sana bisa molor sampai jam 8, jam 9 tergantung anaknya. Nungguin anaknya Karena datang. kondisi geografisnya kan nggak memungkinkan naik sepeda ontel kan. Oh.
kayak Jalan, berat. semuanya jalan. Jalan rata-rata di jalan sama di antar orang tua, dan itu kayak treknya itu kayak gitu. Naik gunung gitu. Iya, kemiringannya bisa curam kayak gini ini. Dan itu kebanyakan jalan kaki semua murid-murid. Yap, betul. Kita juga jalan kaki. Itu ngajar apa? SD, SMP atau SD, SMA? SD. SD, oke. Kalau misal dari niat belajarnya, Bu, kan biasanya dari Mereka daerah excited. 3T kan beda sama di daerah kota. Ya. Mungkin bisa diceritain? Kalau mereka nggak tahu ya, kayaknya kalau sekolah buat ngejar ijazah aja sih, kayaknya lebih ke kayak gitu, karena mereka pikirannya orang-orang sana masih mikir kalau pendidikan agama lebih penting daripada pendidikan formal. Ya, jadi Pendidikan lebih umum. penting mengaji daripada sekolah biasa gitu. Jadi orang tuanya rata-rata nggak menuntut anaknya buat Pintar pinter gitu ya. di Pelajaran. ya betul. Yang penting ngerti agama. Fokus ke agama. Apa banyak yang nggak sekolah juga? Iya, mungkin Oh. soalnya daerah 3T gitu kan. Mau Kalau- sekolah nggak sekolah? Kalau biasa. kemarin sih Iya. diajak sama kepala sekolahnya, kayak ayo yang sekitar situ diajak semua. Kepala sekolahnya effort berarti. Iya. Ya pastinya. Ya, pastinya ya. Satu kelas biasanya berapa? Kemarin itu range-nya dari kelas 1 sampai kelas 6 tuh cuma ada 55 murid. Wow, sedikit ya. Itu Dikit. mungkin Iya. kalau di Surabaya udah 2 kelasan. Oh ya. Satu kelas 1 ada AB, AB, gitu. Ya, mereka dari kelas 1 sampai kelas 6 itu. Wow. Wow, 55 dikit Iya. ya. Dan kelas 6 masih belum bisa membaca rata-rata, kayak belum mengerti. Kalau tingkat literasinya belum sampai memahami sebuah konteks. Masih cuma membaca aja. Bisa baca tapi nggak bisa nangkep Iya, betul. isinya. Betul. Masih kayak gitu. Ya gitulah. Iya. Anak-anak. Terus metode belajarnya Bu Salsa itu gimana? Dari daerah 3T agar anak-anaknya dapat masuk gitu pelajarannya. Kalau kita kemarin karena mereka jarang ada teknologi kayak handphone, laptop kayak gitu. Kalau mereka diberi kayak materi melalui media seperti itu, kayak langsung tertarik banget. Banget. Kayak seneng. Waktu kemarin karena sekolahnya itu ada LCD. iya, proyektor cuma satu biji tok. Wow, terus jaringannya Bu? Jaringannya wifi. Walaupun Oke, iya, keren. wifi-nya nyampe, tapi listrik baru ada di sana 2017. Wow, baru banget. Dan itu kalau hujan deras mati lampu. Kayak nggak sekolah gitu kalau hujan deras ya. Betul. Oke, beneran ternyata. Malamnya hujan, paginya sekolah aja mereka nggak datang karena Cuaca geografis. geografisnya jalannya betul. mungkin. Ya, Kalau licin. Bu Arin, Bu Arin. Aduh gimana nih? Iya, tadi pertanyaannya apa ya? Jadi lupa. Apa ya? Apa ya, Dit ya? Apa ya? Sebelum di SMP 4 pernah ngajar di mana? Di sini. Ngajar apa ya sebelumnya ya? Ngajar di Kalau- sekolah apa gitu? Sekolah apa ya? Kalau saya sih sebelumnya di SMA itu kayak udah mulai ngajar pramuka sebetulnya. Jadi kayak ya ikut ngajar di sekolah juga ada pramukanya, ada PPL-nya juga. Udah mulai ngajar. Kalau pramukanya dulu di Penegak, jadi kita ngajarnya anak-anak Penggalang gitu. Udah pernah ngajar di situ. Terus mau kuliah mikirnya ambil pendidikan, ya udah pendidikan. Tapi awalnya kayak nggak pengen jadi guru sih, karena belum ada passion. Terus masih ngangong juga jadi guru tuh gimana, karena dari keluarga saya juga kebetulan belum ada yang jadi guru, orang tua atau kakak-kakak juga belum ada yang jadi guru, jadi nggak ada role modelnya. Jadi nggak tahu jadi guru itu gimana. Betul, Terus betul. gimana sih jadi guru, tapi ya wes lah ambil aja pendidikan bahasa Inggris. Nah udah kuliah, habis itu di semester awal-awal itu mulai ikut ngajar private. Jadi kayak anak ya kita private datang ke rumahnya gitu, terus ikut ngajar pramuka juga karena saya gampang gabut kayaknya ya, jadi sering ikut kegiatan kayak pengen apa ya langsung ikut aja, jadi mulai Spontan. ngajar spontan. Jadi tiba-tiba kayak gabut nih, ikut apa ya gitu. Terus ketabrak COVID, kuliahnya daring ya. Daring. Ah, Kita daring kuliah online. daring. Oh, berarti kayaknya zamannya kuliah. kuliah daring. Iya, Online betul. gitu. Dari 2019 sampai 2023. Kok 2019? 2020, Bu. Iya, Bu, 2020. 2020 nggak sih? Bu. Iya toh? Iya Maret. 2020. Iya, Eh, Maret. Pokoknya Aku semester ingat. 2, Bu. Aku semester Iya, kita 4. 4 kayak. Ya, semester 4. Jadi kita beda angkatan. Beda angkatan sih. Kita seumuran kok, Bu, terang.
tapi tuaan angkatan Mbak Bu Arin. Kecepatan sekolahnya. Terus karena covid lagi-lagi kan dikekang di rumah ya. Nah itu aku udah jenuh Gabut tuh. lagi. 2020 udah jenuh. Gabut Ki, ikut apa ya biar bisa gimana sih biar bisa gerak gitu loh. Jadi ikut bimbel. Pada saat itu saya ikut 2 bimbel dan ngajar di bimbel, kadang ada yang private juga. Jadi 2020 ikut bimbel sampai 2022 mulai fokus skripsi. Terus habis skripsi masih ngajar di bimbel, habis skripsi kan udah lulus ya, udah Iya, punya ijazah udah, itu kayak coba kali ya ngajar di sekolah, gimana sih jadi guru yang beneran guru di sekolah gitu loh. Karena kalau cuma ngajar di les, di bimbel itu kan ya datang ngajar pulang. Kita itu tidak mendidik karakter. Kita Oke, cuma mengajarkan pelajaran pelajaran. doang. Ya. Kayaknya tantangannya beda kan. Iya. Jadi alhamdulillah ada kesempatan waktu itu tepat Januari 2023 itu saya ngajar di salah satu SD negeri di Bojonegoro. Nah kebetulan seberangan sama bimbelnya hadap sini, sekolahnya hadap sono. Jadi habis dari sekolah Langsung nipir ke ke bimbel. Iya. Gitu. Jadi alhamdulillah ke situ. Jadi selama berapa ya? 1,5 tahun kayaknya ngajar di SD itu, terus ikut PPG ini. Jadi kita tinggal saya tinggalkan aktivitas yang sebelumnya ngajar-ngajar di Bojonegoro untuk kuliah di sini. Terus alhamdulillah ketemu SMP 4, ketemu Dita di sini. Ini Ulfa. Saya Ulfa tadi Sorry. Dita. Oh iya, lupa. Iya. Bu Karin, maaf. Bu Arin ini berarti nggak bisa dibilang nggak bisa gabut gitu ya orangnya. Terus Saya setuju. dulu waktu Setuju karena tugasnya dia lebih banyak. enggak, maksudnya dalam tugas kerantetan tugas lebih rajin daripada saya. Sama aja Pak. Nggak bisa gabut orangnya. Dulu waktu SMP atau SMA mungkin ada ngikutin kegiatan organisasi, mungkin OSIS atau English Aduh. Club gitu. Ayo duluan. Aku Ya boleh Bu Salsa dulu. Saya dulu waktu SMP, SMA ikut HW sama ikut paskib. Hawi itu apa? Bu? Hizbul Waton. HW itu Hizbul Waton, sama kayak pramuka tapi di pramukanya Muhammadiyah. Kan sekolahnya di Muhammadiyah. Iya, Jadi pramukanya jadi- namanya HW. HW, Iya. iya betul. Seragamnya paling beda sendiri. Ya, hijau. bukan hijau itu. Bukan, Hijau tua itu banget coklat. gitu, kayak hijau nggak sih? Itu coklat sama biru. Hijau kan ya? Iya, hijau, Bu. Coklat sama biru. Oh ya, mungkin dulu. Sekarang Oh mungkin ya, ganti. bisa jadi. Hijau, iya, hijau tua gitu. Kita warna ya? Enggak, itu kalau dulu saya nyebutnya itu coklat sama biru dongker. Oh, You iku don't nih care. Hasduke. Oh, hasduknya hijau. Lah, itu Oh iya, kan yang Hasduk. Ulfa. Iya, Hasduknya bentar, hijau. lupa aku. Yang aku maksud Bi Ulfa itu hasduknya. Iya, hijau. hasduknya hijau, Hasduknya soalnya hijau, beda, betul. seragamnya Coklat. beda sendiri. Ya, ini coklat, ini biru, hasduknya hijau, betul. Tapi coklatnya enggak kayak coklat pramuka Iya, ya. enggak kayak, pokoknya coklatnya lebih puyeh gitu. Iya, punya kok iki guys. Pokoknya gitulah. Dulu ikut itu, Ikut HW. ikut HW, ikut paskib, sama Anak ikut paskib. rampa. Apa tuh? Rampa. Apa itu? Rampa itu kayak musik kontemporer, jadi campur Oke. kayak pakai itu gamelan itu, Heeh. kenong dan lain sebagainya itu dicampur dengan alat musik yang modern kayak drum, terus piano. Kok piano bukan, organ, lebih ke organ sih, organ, gitar, bass kayak gitu. Pegang Dicampur. apanya? Aku nggak tahu namanya, lupa. Dulu ya apa sih? Gamelan. Bukan, kayak gede-gede Drum. gitu gending. Gede-gede gending. Kayak yang di depan itu ada, Sarot. yang bonang. Pokok sejenis Sarot. gamelan. yang Pokoknya sejenis part of gamelan. tapi yang ada itu nadanya ya, yang Iya. ya itu Oh. Pernah nyoba gamelan di sini belum? belum. Oh, berarti bisa. Bisa tapi lupa. Kok Kan dimain? itu kan Nyoba, 5 tahun yang lalu. Kan nggak apa-apa nyoba di sini. Itu 5 tahun yang lalu. Siapa tahu masih bisa Iya, ya. siapa tahu masih bisa. Siapa tahu bisa. Gamelan loh, seru loh. Kayak pelajaranku gamelan. Iya, sama Pak Febil tadi. Iya, sama Pak Femil. Iya. Bu Arin, Aduh. dulu waktu waktu apa ya? bersekolah, waktu Sekolah. sekolah kegiatannya apa aja? Waktu sekolah SMP itu saya sebenarnya ikut pramuka, itu seneng ikut pramuka dari SMP sampai SMA sampai lulus itu ikut pramuka. Bocah petualang. Iya, betul. Baca petualangan. Bola Nggak bola. bisa di- Bu Salsa sama Bu Arin dong. Dua-duanya kan? Oh iya. Pramuka. Iya, iya. Pramuka semua. Aku doang enggak sih? Iya. Betul, betul. Jadi banyak menghabiskan waktu untuk
pramuka. Dan waktu SMP itu ikut pramuka terus masih tertarik bahasa Inggris dan ada kesempatan buat ke kampung Inggris. Jadi ikut organisasi yang namanya ALC, itu Atanwir Language Center kayaknya. Nah itu ikut yang bahasa Inggrisnya, kan ada yang bahasa Arab juga. Kebetulan saya tertariknya di bahasa Inggris. Terus di SMA-nya saya ikut pramuka dan OSIS. OSISnya bagian kepramukaan juga. Dia juga pramuka juga. Gimana Satu tujuan ya? Sangat menyelami pramuka. Anak pramuka banget. Dulu pas 7 aku pernah daftar pramuka. Daftar doang. Iya, daftar doang, iya betul. Daftar doang, terus nggak aku lanjut. Aura-auranya kecil. Sembuh pramuka guys. Enggak. Sembuh pramuka. Kenapa? Nggak tahu aja sih, soalnya Kurang kayak cocok. ya sama bentrok sama kegiatan. Passion, karena itu Ya kan panggilan sesuai alam. passion bu. Panggilan Panggilan alam. alam. Kan Panggilan kayak Bu alam. Salsa sama Bu Arin pramuka terus, bahasa Inggris terus. Woi. Konsisten. Iya, Jadi menurut itu Fa, jadinya. Oke. Menurut Bu Salsa sama Bu Karin ini, bahasa Inggris itu seberapa penting sih buat para remaja di kalangan kita ini? Di penting. zaman inilah, bahasa Inggris itu seberapa penting? It's very important. Ya, kalau menurut saya itu sangat penting karena menghadapi kemajuan zaman ya. Zamannya. Kita kan tentu saja harus berpikir secara global. Jadi bahasa persatuan Bahasa maksudnya, Indonesia. Kalau di Indonesia ya. Iya, Bahasa di persatuan Indonesia. dunia kan Bahasa Inggris. Inggris. Globalnya Jadi bahasa Inggris. diusahakanlah harus punya skill. Bahasa Inggris, Iya, minimal iya. basicnya lah ya. Iya. Misalnya, betul. misalkan Ulfa pengen ke Korea, pengen Amin. ke Singapura, kemana, paling nggak kan bisa Bahasa Inggris. bahasa Inggris. Iya. Meskipun ke Rusia nggak bisa bahasa Rusia nggak apa-apa, yang penting bisa bahasa Inggris karena itu kan bahasa global. Apalagi Iya. kayak misalkan buat anak-anak muda sekarang kan harus bisa mengejar apa ya zamannya, terus pekerjaan apapun itu kalau kamu punya skill bahasa Inggris itu pasti kamu biasanya lebih dapat didahulukan. itu, dapat privilege. Privilege kalau kamu Privilege, iya sih. Betul. syarat pekerjaan kalau kamu bisa bahasa Inggris tuh kamu lebih diutamakan. Iya, betul. Jadi kayaknya kita nggak salah ya pilih bahasa Inggris ya. Ya, nggak salah-salah banget. Banget nih. Terus minat bahasa Inggris di dulu di zamannya Bu Fitri, Bu Arin sama Bu Salsa SMA atau SMP sama sekarang itu berbeda atau enggak? Minatnya. Iya, minat bahasa Inggrisnya. maksudnya Anak-anaknya. teman-teman? Iya, teman-teman kan Bu Salsa udah ngajar di SMP 4, udah tahu minat-minat murid-muridnya. Mungkin beda atau enggak? Kalau di sini kemarin alhamdulillah saya menemukan teman-teman anak-anak di sini tuh kayak excited sih belajar bahasa Inggris, kayak Iya. kita nggak perlu terlalu sulit, maksudnya nggak perlu susah banget buat menerangkan gitu loh, karena mereka sudah ada basicnya mungkin ya waktu Iya, SD. betul. Iya. Sedangkan kalau teman-teman saya dulu ketika SMP SMA lebih milih tidur kayaknya daripada bahasa Inggris, dan kebetulan gurunya kayak menyerah pada keadaan, kayak anaknya nggak suka ya sudah. Ya sudah. Iya, dibiarin. jadi yang suka-suka aja gitu. Yang suka-suka aja yang dibimbing. Jadi ya beda. Kalau dulu ditinggal tidur, kalau sekarang ditinggal tidur kayaknya saya marah. beda generasi. Iya, beda generasi, beda generasi. pemikiran. Mungkin Iya, kita pernah jadi yang tidur di kelas itu ya. Tapi saya nggak pernah tidur di pelajaran Bahasa Inggris. bahasa Inggris. Soalnya minat. Iya betul. Soalnya minat. Betul. Di biologi. Tidur. Tidur. Biologi. Dan kimia. Ya, iya. Karena nggak ada relate-nya. nggak nyambung Nggak gitu nyambung. di otak ya. Nggak Nggak nyambung. kepikiran gitu, Beneran. nggak masuk. Biologi itu banyak penjelasan-penjelasan yang harus dihafal dan Iya, harus dihafal. Bukannya Nggak kimia suka. juga ya, Bu? Oh, kimia dipahami sih, lebih dipahami Iya, ya. karena saya orangnya Disambung-sambungkan. visual dan kinestetik, jadi kalau melihat biologi rasanya kayak nggak minat kalau misal nggak praktek langsung kayak gitu, makanya milih kimia. Iya, betul sih. Lebih ke praktek. Iya, langsung ke praktek, suka langsung praktek. Kayak kalau Bu Arin mungkin Kalau saya orang auditori, jadi sukanya bahasa Inggris. Bahasa Inggris murni karena kayak belajar saya kan auditori, jadi suka menyimak, suka mendengarkan, terus ya menonton video itu udah cukup tanpa praktek atau tanpa melihat visualnya, itu menyimak pendengaran aja itu udah cukup kalau saya gitu. Terus apa tadi ya pertanyaannya yang nyambung? Apa? minat. Minatnya mungkin, itu. ya minat Oh zaman iya, dulu minatnya sama zaman anak-anak sekarang. Sekarang Kalau sekarang sih gimana ya?
kita hidup tahun berapa sih, kayaknya beda banget. 2024. Mungkin kita SMA itu yang berapa ya? 2017 mungkin ya. Ya betul. 2017 sama 2024 Nggak seberapa jauh dong. Enggak, kita masih Udah, sama-sama Gen Z muda. kayaknya. Iya. kita Gen Z. Iya, kita Gen Z atau Gen Alpha ya? Iya, tahun Kamu berapa? 2010 ya? Alpha guys. Alpha. Oh, nggak Gen tahu. Z nggak sih? Bukan. Aku nggak mau Gen Alpha. nggak mau. Nggak mau Sigma, nggak mau Skinny. Nggak mau. Ya udah, kamu temanku wes. Iya, wes, oke. Kalau di zaman kita itu bahasa Inggris itu kayak misalkan ngajarin ya, misalkan jadi guru itu ngajar di kelas itu masih harus pronunciation atau pengucapannya itu harus masih ngajarin. Jadi misalkan how to pronounce vegetable itu masih ngajarin vegetable, kan tulisannya vegetable, nanti gimana cara bacanya itu masih harus ngajarin. Tapi anak sekarang karena sudah terpapar oleh medsos, oleh smartphone, oleh banyak digitalisasi lah, mereka itu sedikit banyak sudah tahu, banyak menemui kata-kata bahasa Inggris di Iya, di medsos gitu ya. misalkan like, share, and comment, nah itu mereka udah bisa kan. Zaman kita nggak ada. Jadi kayak kita itu masih jarang banget pengetahuan tentang bahasa Inggris. Jadi sekarang kalau ngajarnya agak lebih mudah sih daripada zaman dulu. Tapi ada juga beberapa di zaman sekarang yang ternyata kayak pronunciation atau apanya itu masih belum bisa. Misalkan cuma ketemu kata-kata bahasa Inggris di HP, itu ya udah cuma lewat tapi tidak mempelajarinya. Kalau saran saya, misalkan kalian suka misalkan dengerin lagu, ya kamu kalau suka sama suatu lagu bahasa Inggris, kamu pelajari liriknya, Kata-katanya, kosakatanya. betul. Nanti kamu bakalan dapat banyak vocab dari lagu itu, terus pronunciation-nya dapat waktu nyanyi. Iya, betul. Nah itu akan sangat membantu kamu buat belajar bahasa Iya, Inggris betul itu. secara tidak formal Iya. ya. Dulu soalnya saya juga gitu, untuk menambah semuanya itu, menambah skill vocabulary. Vocab, Itu saya pronunciation. suka Taylor Swift sama One Direction. Iya, lagunya Nonton cepet-cepet film. ya. Iya, betul. Lagunya cepet-cepet. Iya, Iya. rapnya gitu Sama cepet. Ya, jadi Iya sih, kayak anak zaman Kalau sekarang Ulfa kan gimana? suka banget malah nonton sama dengerin musik bahasa ya, Inggris ya. gitu. Berarti itu berguna ya buat Berguna. mengasah skill mereka. Kalau tapi tahu sesuai gunanya. genre ya. Iya ya. Sesuai genre. Genrenya yang bagus-bagus ya. Ya, sesuai umur. Oke, iya sih, sama saya umur. Dulu artis kesukaan atau filmnya buat belajar itu siapa? Dulu, sekarang nggak apa-apa deh. Dulu sama sekarang beda Artis atau sama? yang buat belajar. Ya mungkin kayak biasanya musiknya, lagunya buat belajar gitu. filmnya. Kalau saya dulu ya itu Taylor Swift sama One Direction, lagunya What Makes You Beautiful. Terus kalau yang Taylor Swift Red, Oke. Oke. ya. Terus ada lagu satu lagi itu Michael Jackson yang Heal the World. I love it. Iya. I love Heal it the so World. much. Terus sama M2M yang Yang mana tuh? The Day You Went Away. Gak tau kayaknya. Nggak tahu So aku. sad but true. Nggak tahu. Gak tau. It's Nggak tahu. only Nggak, you. kita gak tahu. Oh, nggak tahu. Iya, udah iya, itu. kita nggak tahu. Ya, lagu itu. Ya itulah pokoknya. Mbak Arin? Saya banyak sih kayaknya. Dulu awal-awal kecil itu sukanya Katy Perry. Oke. Fireworks. Itu cuman kita SD kan? Iya, betul. Ya, Fireworks tuh. Harus Iya punya sih. video MP3-nya di dalam HP. di dalam HP bapakku Iya. Nokia itu tak Masih bener. zaman Bluetooth dan inframerah. Masih ingat saya. Jadi kita ngirimnya harus ditempelin. Ditempelin Baru HP-nya. dideketin HP-nya. Ih, sumpah. Bener. Inframerah. Ditumpuk kali. Betul. Dulu kalau ngirim file kayak gitu. Pak, iya beneran. Jadi itu MV-nya sangat terkenal ya. Betul. MV video Katy Perry Semua harus punya. Fireworks itu. Semua harus punya. Dan meskipun dulu belum tahu artinya, belum tahu makna Iya. tersiratnya, kayak ternyata lagunya bagus buat memotivasi orang ya. Itu pertama Katy Perry, terus mungkin Bruno Mars ada, Adele juga ada. Oke, Adele. Gitu. Gimana perasaan Bu Salsa mengetahui salah satu member One Direction Masya yang Allah. itu? Innalillahi. Iya, Kita shock ya Bu. kemarin. Kita shock ya. Oh, berdua suka One Direction. Dia suka lagunya. Ya. Suka aja sih. Cuma nggak Gimana? fanatik yang banget Nggak, gitu enggak. Cuma biasa. Gimana perasaannya Ya, setelah mengetahui kaget. itu? Kaget. Karena out of nowhere tiba-tiba jatuh dari Iya. hotel kayak Jadi, Tiba-tiba what's wrong with you? pertanyaan terbesar itu. Iya, what's wrong with you? Padahal Kok bisa? iya, itu mau konser nggak sih? Iya, itu kayak mau konser Oh deh. iya dah.
Aku nggak pelajari motifnya nggak sih tahu kemarin karena lewat di Twitter kayak tiba-tiba lah yang Iya sama meninggal lima gitu. di Twitter. Iya, ya udah terus trending loh meninggal gitu. Ya sudah. Bisa. Sana saya nom ya. Iya, iya sih. Iya sih Masih muda masih muda Masih bisa berkarya. Tapi temannya udah bapak-bapak nggak sih? Ih, kamu 3 bulan nggak sih? Udah bapak-bapak itu. Kamu mau durung di anak? Sudah. Iya, Oh, udah Udah punya anak. baru tahu aku. Udah punya anak semua nggak sih membernya? Iya Kecuali Zain kan Harry. udah. Kecuali Zain- Harry. Iya Harry Aku belum. taunya Zain aja sih. Iya Zain Iya. ganteng banget sih. Kayaknya dulu sih semua suka Zain. Iya dulu. Iya, saya soalnya suka Zain. Lagunya Zain yang saya suka juga itu di lagunya Aladdin itu loh. Apa sih? A whole Whole new world. Nah, itu tapi dia udah agak tua ya di Iya. situ ya. Iya, terlihat lebih tua. Terlihat lebih tua daripada Wendy sebelumnya. Iya, bapak-bapak. Unyu-unyu banget. Gitu. Dari kan ada beberapa metode pelajaran. Mungkin salah satu dari nonton film sama menganalisis lagu ya. Betul. Itu buat bangun suasana pelajaran di kelas, suasana pembelajaran. Suasana pembelajaran di kelas itu Bu Arin sama Bu Salsa ini gimana? Biar anak-anaknya semangat gitu. Harusnya sih menyesuaikan metode pembelajaran sesuai dengan mood kalian sih. Kita harusnya lebih banyak observasi lagi ya. Ajarkan Alfa. Iya benar, karena ya buat apa kita nyerocos kayak banyak banget materi dan anaknya nggak didengar, nggak mendengarkan kan buat apa gitu. Ya, kalau misalkan dulu kita sebagai murid kan mungkin metodenya masih metode tradisional yang cuma Baca ceramah, buku, tulis ceramah. soal, ngisi soal kayak gitu-gitu. Tapi ternyata setelah kita belajar praktek, terus kita belajar PPG juga, kita itu belajar kalau ternyata ngajar itu bisa seasik itu. Iya. Jadi ngajar itu misalkan, tapi kita harus kenal sama murid-muridnya dulu. Misalkan di kelasnya Ulfa nih, itu banyak anak yang suka apa? Banyak yang suka Suka nyanyi. Kan Suka banyak yang rame. seneng praktek, seneng ngomong. Iya. Nah, itu bisa dikasih metode yang memperbanyak mereka untuk praktek atau mereka itu untuk ngomong, speaking sama temennya, atau ada dikasih mungkin bikin mind map supaya mereka bisa gambar-gambar. Jadi sebetulnya banyak metode yang bisa dipergunakan buat belajar itu lebih menyenangkan, tapi harus tahu siswanya dulu, harus kenal gitu. Jadi butuh observasi dulu beberapa waktu. Ya betul. Kalau sama saya kemarin kan saya Iya. masukin game board wall. Nah, Apalagi itu kan jamnya Bu Salsa di kelasku itu jam terakhir ya. ya ngantuk-ngantuknya. Iya ngantuk-ngantuknya tuh ngantuk Afternoon banget itu. class. Jam rawan. Iya jam-jam rawan. Heeh. Tapi biasanya kalau misal jam-jam rawan itu di kelasku itu selalu nyalain smartboardnya yang Oh ya. TV itu. Ya, Biar buat narik konsentrasi ya. konsentrasi. Tapi sama aja anak tidur semua. Capek ya, mungkin karena udah capek. Kemarin Iya mungkin. saya nggak nemuin yang ada yang tidur sih. Kalau Iya. ada kayaknya Sebentar. Hari cuma Senin ya, Bu? diingetin aja. Hari Senin sama hari Jumat. Hari Senin itu Hari Senin pagi, sebelumnya habis IPS, upacara. IPS, Iya. ya. Makanya anak-anak nggak tidur IPS soalnya. Ada apa Iya. dengan IPS? Soalnya Bu Nini. Terus? Kalau misal tidur, Berarti oh, mereka iya. mereka udah terjaga. Iya, ini Oh, hari iya. Senin itu udah aman kok pelajarannya. Udah terjaga. IPS, iya PPKN, iya. Jam-jam tidak rawan lah. Ya, IPS sama Jumat. IPS sama Jumat. IPS sama Jumat. Senin sama Jumat. Sorry. Senin sama Jumat. Ya, betul. Bu Arin ini ngajarnya kelas berapa? Kelas di 7H, kalau di sini dipegang yang 7H. Kelas 7. Satu orang itu satu kelas atau beda-beda? Nah, Satu kebetulan kelas. kita kan guru pamongnya satu, Mem Mem Afifah. Afifah. Tapi karena kita gak mungkin ngintili Mem Afifah terus, nanti Mem Afifah juga repot. Jadi karena kita di sini ada 5 mahasiswa, jadi masing-masingnya Bagi. diberi satu kelas biar kita punya pengalaman ngajarnya di kelas ini gitu. Fokusnya ke situ, dan biar kayak tadi, biar kita lebih mengenal siswanya lebih dalam. Jadi kalau misalkan pindah-pindah kan nanti repot juga. Misalkan gini ya, Ulfa misalkan gini mau bikin pelajaran apa, nanti dibikin apa ya, dikasih apa, oh anak-anak ini kan sukanya ini ya udah dikasih itu. Misalkan kita nggak kenal, besoknya sebelumnya di kelas A, besoknya di kelas B, kan nggak tahu kelas B ini sukanya apa. Soalnya karakternya beda-beda. Karakternya beda, setiap betul. kelas. Tuh, jadi emang harus fokus. Dan misalkan kalau suatu saat nanti kita udah jadi guru di salah satu sekolah tetap, nanti kan
ya semoga kita bisa memahami karakter siswanya masing-masing kelas, terus bisa menyesuaikan metode pembelajaran yang akan kita kasih kayak gitu. Jadi harus kenal dulu. Jadi kayak main teater kita harus Jadi menyesuaikan harus banyak. ya kenalin Menyesuaikan anak-anaknya peran. terlebih dahulu, terus Iya. nyusun strategi lah Iya, ya. betul. Harus Nyusun ekstrovert. strategi. Ya harus ekstra Itu hal extrovert. wajib buat jadi guru nggak sih Bu? Buat jadi extrovert. Kalau introvert gimana Bu ya? Karena itu biasanya ya. kita kalau sudah pulang karena Introvert langsung. Baterainya habis. baterai sosialnya habis Iya, beneran. baterai sosialnya langsung habis. Beneran nggak ngomong, nggak memberikan sepatah dua iya. patah kata. Jadi udah langsung kayak ya udah Energinya menyendiri habis. di kos sendiri, tidak ingin keluar kemana-mana, hanya ingin tidur, nonton Netflix gitu. Serius. Jadi di sini itu agak menguras energi ya. Ya, Ya. ketemu orang ya, karena ketemu orang. Iya, ketemu orang banyak. Orang banyak. Apalagi kelasnya rame gitu ya Bu. Ya, Kita betul. harus mengkondisikan. Nggak mungkin kan ketemu orang diem aja. Kan harus senyum, harus Harus ya, ceria, seceria mungkin. biar kita juga hatinya seneng. Senang Ya, betul. juga. Moodnya harus dijaga. Nggak menguras energi sih. Iya sih, apalagi jadi anak. Dulu kan Bu Arin anak organisasi. Iya juga sih. Pasti menguras energi sosial baterai. Iya juga karena di rumah berdiam. Langsung berbeda dari rumah sama di sekolah. Iya, betul. Anak-anak Iya. juga gitu sih. Iya, sama Iya, ya. sama aku Juga. juga. Oh iya, anak organisasi. Kalau di sekolah Berarti Iya, manusiawi. Oh, iya, terus di rumah langsung manusiawi. pendiam. Iya. Tertutup dari semuanya. Iya benar. Kayak Iya. cuma makan tidur ya. Makan, tidur, Belajar di bangun. kamar. Iya. belajar, ya wes. Gitu ya, ya Allah. Siklus itu udah, Bu. Siklus siswa. Iya. Ternyata guru juga sama aja. Kan dulu pernah ngalamin juga jadi siswa. Iya. Kita juga pernah. Sama kok. Iya, Tapi kamu sama. juga cita-citanya mau jadi guru gak kira-kira? Belum tahu? Kalau Enggak dengar sih, dari cerita aku kita. belum minat baca di Belum. guru sih. Mungkin Belum. di SMA ada minat mungkin. Tiba-tiba muncul di otak. Tiba-tiba. Soalnya kan semakin lama cita-citanya semakin berubah. Iya, iya betul. Dari kecil pengen jadi dokter, Jadi apa? terus dari SMP berubah. Terus Betul. dari SMA yang penting kerja aja deh. Udah. Kamu cita-citanya apa, Ulfa? Cita-cita apa dulu? Waktu sekarang nah. Sekarang Iya. lah, Sekarang aku pengen jadi apa ya? Jadi apa ya? Presiden. Wow. Aku pengen jadi dokter. Dokter anak apa? spesialis jantung gitu loh. Oh, Iya. bagus. spesialis, dokter spesialis, spesialis ya, Ti? jantung. Soalnya aku dulu lihat, waduh keren banget nih dokterku gitu. Tapi kamu nggak kepikiran untuk menghadapi how to be kalau mau Dokter jadi gitu dokter ya, itu heeh. kan aduh prosesnya kan Iya, panjang. prosesnya panjang banget, spesialis. apalagi jadi spesialis ya Bu. Iya. Nah, Kamu harus siap loh ya kalau mau. Iya sih. Tapi kalau untuk jurusan impian aku ada. Apa? Beda dari dokter Sumba, jauh banget ini. Terus Apa tuh? Ilmu sosial. Kok Kok jauh? iya sama Surita ya? Cita-cita. Iya, boleh. Boleh. Itu jauh banget Sumba. Aku kalau mikir-mikir, jauh banget ya kedokteran sama ilmu sosial itu. Ya nggak apa-apa sih. Nggak Seiring apa-apa. berjalannya waktu Pasti Akan berubah lagi. ketemu orang pengalaman baru nanti berubah. Nanti pasti dimantepkan. Tapi juga di masa-masa sekarang di apa? Pikirkan. Dipikirkan juga biar nggak terlalu mendadak. Oke. Tapi ada juga yang kayak di generasi kita itu sekarang udah pada kerja-kerja ya, itu yang penting kerja lah. Bener. Yang penting Yang penting kerja. dapet. Iya, Yang penting banyak kerja yang nggak untuk memenuhi jadi guru. kebutuhan gitu. Teman-teman banyak yang nggak jadi guru. Ada Iya, yang kuliah. ya ada yang masuk ke admin, ada yang masuk ke ini, Kasir, kasir, ada yang masuk ke F&B. teller bank kayak gitu-gitu sih. Karena itu Mungkin ya, oke, udah. Atau mau dilanjut nggak apa-apa? udah. Enggak, mungkin ada sedikit tips and triknya buat belajar bahasa Inggris biar skillnya lancar, biar bisa omong-omongan gitu. Buat Coba. kan di zaman sekarang kan penting ya Bu bahasa Inggris. Mungkin ada Penting sedikit banget. tips and triknya. Aku dulu. Satu kata sih. Ya, Mbak, duluan. Kalau aku nggak bisa satu kata, aku mau Banyak ngomong. kata. Heeh. Jangan Silakan, pernah takut boleh. salah ngomong bahasa Inggris walaupun salah pronunciation, walaupun salah tulisan, Grammar. salah apa, pokoknya berani. Asal nggak Berani. broken English gitu. Misal contohnya broken English kayak panas kentang-kentang, hot potato itu salah ya. Salah ya. Friend. Gabungin kosakata. Iya. Yang penting kan paham, Bu. Iya, tapi salah friend. Hot potato panas kentang-kentang. Terus kentang-kentang. No, it's super hot, extremely hot. Extremely hot. Ya, kayak gitu. Ya, Bu Arin. Kalau saya satu kata sih practice. Iya berbicara. Iya, Betul. praktek. Practice.
Ya kamu praktek, kalau bahasa Inggris kan ada 4 skillnya ya, ada reading, writing, ada listening, ada speaking. Jadi kalau kamu mau menguasai satu skill yang paling menonjol kan di speaking ya, Iya. karena misalkan banyak orang yang bisa mendengarkan dan paham bahasa Paham sama Inggris, bahasa Inggrisnya. tapi outputnya how to speak English itu Masih mikir masih gitu. mikirnya lama mungkin, atau arrangement kalimatnya itu masih susah. Nah itu harus praktek. Betul kata Bu Selsa, kalau misalkan salah gimana ya nggak apa-apa, tapi kamu juga harus mencari betulnya gimana. Terus kamu juga harus ada partner buat ngomong. Kalau nggak ada partner gimana, sama cermin deh, nggak apa-apa. Terus Kalau sama diri sekarang sendiri. ada Di AI. sini aja. Ada Iya, AI. Sekarang ada AI. Iya, ada AI. Itu juga seru banget. Seru. Iya, itu seru. Aku Kan pernah bisa nyoba di punya voice- temanku. di voice note juga bisa kan AI Iya, itu. kayak Iya. oke Google. I want to speak English Nah. today. Could you please speak Ada with beberapa me? aplikasinya juga kan yang mendukung kayak Iya. Banyak. Duolingo? Iya, Ya, banyak. Duolingo. Grammar juga bisa di Duolingo. Jadi banyak banget buat anak-anak sekarang yang mau belajar bahasa Inggris tuh gak usah bingung. Kamu punya teknologi, pasti semuanya udah punya HP, punya kuota, itu dimanfaatkan dengan baik. Wifi di mana-mana. Jangan cuma main aja. Kamu tuh misalkan smartphone itu memang ada minusnya, ada plusnya, tapi kamu harus bisa melihat sisi plusnya juga. Betul. Ya buat hiburan nggak apa-apa lah, sekali hiburan game atau apa. Tapi kalau kamu sebagai pelajar, apalagi zaman sekarang, pelajarilah bahasa Inggris dengan kecanggihan-kecanggihan yang ada itu. Betul. Oke. Dulu kita ke warnet dulu loh kalau internetan. Kita Soalnya zaman keluar dulu Iya belum betul. ada itu. Kalau sekarang bisa Gampang, diakses lewat tinggal gini smartphone. aja udah. Smartphone. ngertiin, Smartphone. ngertiin aja Betul. harus pakai kamus 1 miliar ya dulu. Oh, bukain betul. satu-satu Kamu sulit. satu Itu sulit ya. banget dulu, aku pernah nyoba. Pernah ya? Iya. Iya, Sekarang sulit nggak banget. zaman ya? Terus diginiin angka-angkanya Iya, dulu. Heeh. Tapi itu lebih melekat kayaknya. Iya. Tapi kalau mau dapat vocabulary banyak, aku saraninnya pakai kamus, Kamus, itu sih. oke. Karena kan kita secara nggak langsung juga baca yang Tahu, lain. iya, kosakata yang lain Iya, gitu. betul. Iya, betul. Mengasah otak juga sih, daripada Iya, cuma betul. Google Translate. Sekarang cuma di-scan coba. Iya, di scan betul. langsung ketemu, langsung muncul Effortless jawabannya. banget. Kesel juga sih sebagai anak kamus sebagai anak kamu 1 miliar. Anak kamu 1 miliar cuma ya elah nyeken doang. Simple banget. Iya. Dulu misalkan satu kalimat ada 8 kata, ya semuanya Kita dicari cari satu-satu. Sekarang satu paragraf di-scan. Susah banget itu ya Allah. Kalau ada yang agak modern mungkin yang orang tuanya lebih punya biasanya alphalink. Iya, alphalink. Alphalink. Tapi itu cuma bisa kata ya? Iya, satu kata. Satu kata, kalimat Nggak bisa. Kayak apa sih bentuknya, kalkulator ya? Kayak kalkulator. Kayak Jadi kita kalkulator. ketik satu-satu sama Tahu kayak nggak Google Ulfa? Translate. Enggak. Coba habis ini cari alphalink. Paling oke, itu website. Bukan. Barang. Itu kayak Kayak mini gameboard, tau dictionary, digital dictionary. Jadi kayak kota gitu, kayak kalkulator. Terus habis itu kita bisa input kayak bahasa ini di switch gitu bisa. Oke. Effort banget. Teman-teman, ini yang sangat berguna ya tips and triknya buat belajar bahasa Inggris, buat meningkatkan skill kita. Mungkin ada beberapa kata buat Bu Arin sama Bu Salsa untuk anak-anak Spenfora. Untuk anak-anak Iya, untuk Spenfora. anak Spenfora. Apa? Kalian anak-anak yang luar biasa banget ya. Alhamdulillah di sini kalian tuh bener-bener luar biasa dan banyak sekali hal-hal yang kami kagumi dari kalian. Iya. Jadi tolong ditingkatkan lagi belajarnya. Untuk kesopanannya juga sudah sangat baik ya. Jadi kalau belajar itu ditingkatkan lagi supaya kalian itu bisa jadi kebanggaan Bapak Ibu guru di sini sama kebanggaan orang-orang tua kalian. Itu udah, kalian harus benar-benar fokus untuk menjadi siswa yang baik gitu. Ya. Bu Salsa nggak ada? Atau Hampir ada sama tambahan? sudah disampaikan oleh Bu Arin. Jadi tetap semangat Kalian luar biasa banget. dan selalu ceria. Keren. Heeh. Keep smile. Keep smile. Sodako loh ini. Iya, kan senyum ada ibadah. Kita harus setiap hari senyum. Sodako paling murah. Iya, paling nggak berbuat apa-apa, nggak effort Iya, banget. betul. Tanpa biaya. Iya, tanpa biaya. Sekian podcast dari kita sebagai part selanjutnya atau episode kedua dari podcast kemarin. Nah, kali ini podcastnya bersama Bu Arin dan juga Bu Salsa. Nah, di dalam podcast ini ada tips and triknya. Tolong ditonton ya teman-teman dan juga tolong dipahami. Mungkin dipraktekkan juga buat nambahin skill bahasa Inggrisnya kalian. Sekian dari saya, Ufa Salfa Nisa, pamit undur diri. Bye-bye.